Selamat pagi teman-teman. Bersyukur kita hari ini masih diberikan kesempatan Tuhan dan masih diberikan kembali undangan oleh Tuhan untuk boleh sama-sama kita beribadah pada hari ini. Mari teman-teman, sama-sama aku mengajak kita untuk sama-sama menyiapkan hati, pikiran, dan keberadaan kita untuk kita datang beribadah pada hari ini. Mari sama-sama kita bersaat teduh sejenak. Amin. Teman-teman, dengarkanlah panggilan beribadah yang diambil dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh bersyukur Allah kita begitu baik. Dia mengundang kita, Dia tahu setiap keberadaan diri kita, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita. Mari sama-sama kita bawa di bawah kaki Tuhan, dan hari ini sama-sama kita mau naikkan syukur kita atas setiap kebaikan yang boleh kita rasakan sampai pada hari ini. Mari teman-teman, kita mau mengangkat satu buah lagu pujian, Tinggikan Dirimu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sama-sama kita katakan, tinggikan dirimu. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi.
Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami boleh kembali menerima undangan untuk datang beribadah kepadamu. Ya Tuhan, ini setiap kami, Tuhan yang tahu setiap motivasi kami. Tuhan tolong Tuhan, kiranya setiap kami di rumah masing-masing boleh fokus dalam beribadah kepadamu. Dan kiranya ibadah ini boleh menyenangkan namamu dan hanya untuk kemuliaan namamu semata. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, masalah terbesar manusia yaitu dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib menggantikan aku dan kalian, menebus kita manusia berdosa. Dan ketakutan terbesar manusia, yaitu maut, juga sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari lubang kubur, Dia bangkit dan menunjukkan kemenangannya atas maut. Sehingga kita, setiap anak-anaknya yang percaya, boleh beroleh hidup yang kekal. Nah teman-teman, tapi apa sih respon kita dengan apa yang udah Tuhan Yesus lakukan dan berikan bagi kita? Apakah kita sudah hidup sebagai anak-anak yang taat dan tidak lagi bermain dengan dosa? Atau sebaliknya kita terus menyedihkan hati Tuhan dengan perkataan kita yang sia-sia, marah-marah, benci sama teman kita atau sama kita, pikiran kita yang jahat, dan sebagainya. Yuk teman-teman, sama-sama kita ambil waktu teduh sekali lagi, kita mau jujur sama Tuhan akan setiap kesalahan kita. Kita minta ampun dan kita memohon pertolongannya supaya Tuhan yang boleh memampukan kita untuk boleh terus menjadi anak-anak yang taat. Sama-sama aku mau mengajak kita nyanyikan lagu ini, Hanya Kau. Karena Tuhan telah membuktikan cintanya buat kita dengan mati di atas kayu salib, membayar dosa kita. Hanya Kau. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yang ada pada kita semuanya milik Tuhan. Yang ada padaku semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya
Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah ini yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Bersyukur ya sekali lagi karena kasih dan anugerah Tuhan kita boleh diselamatkan. Kita boleh terus hidup dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini dan bahkan sampai nanti kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah teman-teman, aku mau mengajak kita untuk mengangkat satu buah lagu pujian, Sungai Sukacitaku, sebagai respon syukur kita, rasa sukacita kita atas kasih Allah yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Yuk dengan semangat kita mau sama-sama angkat pujian ini, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi kita angkat pujian ini, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, biar kita terus bisa ingat ya, kita dengan sukacita melayani Tuhan dan mengikut Tuhan. Silakan duduk kembali teman-teman. Oke, sebentar kita akan masuk dalam persembahan. Masih sama seperti biasanya, persembahan dapat dilakukan secara transfer ya ke QR Code yang ada di layar teman-teman. Atau mungkin bisa juga dititipin ke papa mamanya. Jangan lupa ya buat ingetin papa mamanya memberikan persembahan kalian. Teman-teman, aku juga mau mengajak kita saat ini untuk berdoa syafaat. Yang pertama, aku mau ngajak kita sama-sama berdoa
untuk ya yang teman-teman sudah tahu juga ya, kayak pokok doa minggu lalu kita berdoa untuk perang Ukraina dan Rusia. Dan kalau teman-teman tahu, bahkan yang dibom tuh ada rumah sakit, ada sekolah. Jadi bisa dibilang banyak sekali korban jiwanya tuh anak-anak, mungkin yang seumuran teman-teman juga gitu, atau bahkan yang lebih kecil malah. Maka dari itu yuk sama-sama kita berdoa supaya setiap pemerintah dari kedua negara boleh diberikan hikmat dan juga kelemah lembutan gitu ya, supaya bisa memberhentikan semua perang ini sehingga tidak banyak lagi korban jiwa dan boleh adanya perdamaian di dunia ini. Yuk teman-teman, kita buka suara berdoa akan hal ini. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk kondisi dunia ini ya Tuhan, secara khusus untuk Rusia dan Ukraina yang sedang dalam kondisi perang Tuhan. Bahkan banyak sekolah-sekolah dan rumah sakit Tuhan diantaranya yang menjadi tempat pemboman ya Tuhan, sehingga banyak juga korban jiwa yang merupakan anak-anak Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh berikan hikmat dan juga kelemah lembutan Tuhan bagi setiap negara supaya perang ini boleh segera diselesaikan, tidak ada lagi perang antara kedua negara, namun sebaliknya boleh ada perdamaian sehingga tidak banyak lagi Tuhan korban jiwa dari akibat perang ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang boleh turut campur, Tuhan yang beri berbelas kasihan Tuhan bagi Ukraina, Rusia dan juga dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, aku undang untuk kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mau mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Dengan sikap yang hormat dan secara perlahan-lahan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang 3 bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Sebentar juga kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Sela. Namun sebelumnya aku mau mengajak kita untuk mengangkat satu buah lagu tema di bulan Maret. Teman-teman pasti udah ngeh juga nih lagu yang udah kita nyanyiin 2 minggu berturut-turut. Lagu Sebab Dia Hidup. Biarlah lagu ini juga terus ya boleh mengingatkan kita lagi ada di masa Prapaskah. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah kita boleh terus ingat ketika kita bisa hidup sampai hari ini, itu hanya karena Tuhan Yesus telah hidup dan memberikan kehidupan bagi kita, sehingga kelak kita akan hidup bersama-sama dengan Dia saat kita juga percaya dengan iman dengannya. Yuk teman-teman, sama-sama kita angkat pujian lagu ini, Sebab Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti
Oke, biar kita terus ingat ya, kita boleh punya pengharapan karena Yesus telah bangkit. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Langsung Sela. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, selamat hari Minggu. Yuk, sebelum kita mau memasuki pemberitaan firman Tuhan, aku mengajak teman-teman untuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, mengucap syukur ya Bapa ketika pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh duduk, diam, tenang, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah waktu ke depan ini kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan, dan biarlah juga hati kami boleh menjadi seperti tanah yang subur. Kami boleh menerima firman daripada Tuhan, dan kami tidak hanya mendengarkan Bapa, tapi kami juga bisa melakukan firman daripada Tuhan itu. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan semua waktu ini ke depan, ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, jadi pada minggu ini kita akan membahas mengenai bagian Markus yang kedua, yaitu adalah Markus pasal 8 sampai ke 10 yang menceritakan tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem. Nah, sebelumnya kita mau overview dulu nih Injil Markus. Jadi siapa sih penulis Injil Markus? Penulis Injil Markus itu adalah Yohanes Markus. Jadi kepanjangannya Markus itu nama tengahnya, nama belakangnya ada Yohanes Markus. Yaitu teman sekerjanya Paulus dan teman dekatnya Petrus, yaitu Petrus salah satu murid Tuhan Yesus. Jadi walaupun Markus itu bukan salah satu murid Tuhan Yesus, tetapi Markus itu mendengarkan dari saksi hidup, yaitu Petrus yang melihat sendiri perjalanan Tuhan Yesus, mujizat Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus itu mengajar, menyembuhkan orang sakit. Jadi Petrus itu yang berbicara, Markus itu yang menulis, mencatat, dan dia sedemikian rupa intinya dia tulis catatan-catatan itu berdasarkan intinya dengan hati-hati dia tulis supaya pembacanya itu mengerti. Nah, namun seperti Injil Matius, Injil Markus ini tuh tidak dituliskan berdasarkan kronologi waktu yang teratur. Jadi ini tuh nggak berurutan teman-teman di Injil Markus, melainkan berdasarkan kemiripan isi. Nah, di dalam Injil ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, hanya Injil Lukas yang ditulis secara kronologis, yaitu berurutan secara waktu. Nah, di dalam Injil Markus itu tuh ada dua tema besar, yaitu mengenai kerahasiaan Yesus sebagai Mesias dan kelambanan murid-muridnya di dalam memahaminya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Maksudnya apa sih itu kerahasiaan Yesus sebagai Mesias, tapi murid-murid Tuhan Yesus lambat dalam memahaminya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih dalam. Lalu mengutip dari contoh Kori, Injil Markus itu tuh seperti burger, teman-teman. Jadi pasal 8 sampai 10 itu adalah dagingnya. Jadi kayak Markus tuh kayak burger, ada roti dan roti di bawah. Nah, itu enak juga sih kalau dimakan bareng-bareng ya. Cuman maksudnya di dagingnya itu tuh inti sari dari burgernya itu tuh ada dipadetin di pasal 8 sampai ke 10. Oke, yuk mari kita telusuri Injil Markus pasal ke-8 sampai yang ke-10. Pertama kita masuk ke dalam pasal ke-8 dulu. Di dalam pasal ke-8 ini aku sudah poin-poinin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 judul perikop di dalam pasal ke-8. Dimulai dari Yesus memberi makan 4.000 orang. Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, cerita ini berbeda ya teman-teman sama yang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau teman-teman ingat, ada cerita juga kan yang Yesus memberi makan 5.000 orang, tuh sampai ada lagunya tuh, 5 roti dan 2 ikan. Nah, kalau yang itu kan dari ceritanya dari 5 roti dan 2 ikan, lalu tersisa 12 bakul. Kalau yang ini 4.000 orang, ceritanya itu adalah dari 7 roti dan beberapa ikan. Sama caranya dipecah-pecahkan juga. Jadi Tuhan Yesus melakukan mujizat juga dan memberi makan 4.000 orang. Dan kali ini tersisanya itu ada kira-kira berapa bakul? Tersisa 7 bakul. Nah, jadi kalau 4.000 orang ini tersisanya 7 bakul. Terus lalu lanjut lagi ke perikop yang kedua, ada orang Farisi meminta tanda. Jadi ceritanya ini ada orang-orang Farisi lagi bersoal jawab dengan Yesus, terus dengan tujuan mencobai Yesus. Mereka meminta pada Tuhan Yesus tuh tanda dong dari sorga. Kayak gitu. Jadi seperti biasa ya orang-orang Farisi kan suka ya tuh mencobai Yesus gitu. Lalu berbicara lagi, masuk perikop ketiga, ada tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Lalu dilanjutkan lagi ada Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Yesus melakukan mujizat.
Lalu dilanjutkan lagi dengan pengakuan Petrus. Nah, ceritanya di pengakuan Petrus ini, Tuhan Yesus tuh iseng gitu nanya sama murid-muridnya. Kayak kata orang, siapakah aku ini? Jadi menurut siapa sih aku? Itu Tuhan Yesus tanya. Terus jawab murid-murid, ada yang mengatakan Yesus itu Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Nabi Elia. Ada juga yang mengatakan intinya Nabi deh. Gitu. Lalu Tuhan Yesus tapi tanya, itu kan kata-kata orang. Kalau menurut kamu sendiri nih, tetapi menurut kamu, murid-muridku nih yang udah lama bersama-sama dengan aku, tinggal bersama dengan aku, ngeliatin aku setiap hari menyembuhkan orang, melakukan mujizat, mengusir setan, mengajar, siapa sih aku? Nah, maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu akhirnya di dalam pasal ayat yang ke-30, Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Lalu dilanjutkan lagi ke pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Yaitu adalah Yesus menceritakan bahwa sebentar lagi dia akan, bahwa sesungguhnya anak manusia akan sebentar ya Nah itu mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Itu adalah Tuhan tuh lagi ngasih tahu murid-murid bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus tuh akan mati. Tuhan Yesus akan mati di kayu salib, menanggung penderitaan kita semua, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dibunuh, tapi akan bangkit lagi sesudah 3 hari. Tapi di sini tuh murid-murid Tuhan Yesus masih nggak ngerti apa sih maksudnya Tuhan Yesus. Kok selama ini Tuhan maksudnya yang kita ikutin guru kita tuh mati, kayak nggak masuk akal. Kalau gitu ngapain kita ikutin? Maksudnya itu di otak-otaknya murid-murid Tuhan Yesus. Jadi nanti akan kita lanjutkan lagi lebih dalam. Jadi maksudnya apa sih itu? Oke, pasal ke-9 kita next. Nah, pasal ke-9 ini juga sama, ada 6 perikop, judul perikop. Yang pertama itu adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Itu di sini ceritanya ada Yesus bawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengan dia naik ke sebuah gunung. Lalu akhirnya di gunung itu, singkat cerita, terlihatlah ada Musa dan Elia lagi berbicara kepada Yesus. Dan akhirnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu sangat ketakutan, sangat takut. Jadi, tetapi disinilah Tuhan Yesus tuh menampakkan diri, menyatakan dirinya ya ke murid-murid Tuhan Yesus bahwa dialah sesungguhnya memang adalah anak Allah. Nah, dilanjutkan lagi ada perikop, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Jadi di sini Tuhan Yesus melakukan mujizat lagi ya, mengusir roh jahat dari seorang anak yang bisu, yang kerasukan. Awalnya tuh murid-murid Tuhan Yesus yang mengusir, tapi nggak bisa. Akhirnya baru murid-murid Yesus minta tolong, Tuhan Yesus tolong buat bantu nih, usir roh dari seorang anak yang bisu ini. Lalu kemudian dilanjutkan lagi dengan pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Sama seperti yang di perikop pasal ke-8, yaitu Yesus kembali memberitahu ke murid-muridnya bahwa sesungguhnya anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Tapi kembali lagi ayat ke-32, murid-murid tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Maksudnya kayak, murid-murid sebenarnya nggak ngerti, tapi nggak enak nih mau nanya ke Tuhan Yesus. Masa udah dijelasin 2 kali masih nggak ngerti kan? Kayak mungkin segan, malu, atau bingung, takut gitu. Jadi akhirnya mereka nggak nanya. Nah, dilanjutkan lagi ada siapa yang terbesar di antara para murid. Ini ceritanya tentang murid-murid lagi apa ya? Lagi ngadu-ngadu lah, maksudnya lagi beradu gitu. Siapa nanti kira-kira nih akan terbesar di antara para murid? Mereka sedang mempertengkarkan. Gitu. Intinya siapa yang terbesar lah. Inti berbicara tentang posisi ya, jabatan. Karena mereka merasa Mesias itu kan raja ya, bakal bentar lagi nih kita perjalanan menuju Yerusalem nih. Perjalanan menuju, kalau ibarat perang nih, kayak kita udah mau ketemu sama musuhnya, musuh besarnya, big boss-nya di medan perangnya, yaitu yang mereka pikir adalah penjajahan Romawi pada waktu itu. Kayak Tuhan Yesus akan melakukan apa ya, kayak sebuah pergerakan yang bombastis, bombayah lah intinya. Makanya murid-murid tuh lagi pengen, kan nanti kan Tuhan Yesus bakal jadi raja kan, mereka merasanya tuh
wah gue minimal jadi menteri lah, atau menjadi apa lah, menteri pertahanan, menteri apa, segala macam. Nah, kemudian dilanjutin lagi, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Nah, ceritanya ini ada Yohanes, guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama Tuhan. Tapi kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Jadi barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi itu di sini bercerita ya tentang ada orang lain yang bukan murid Yesus tapi mengusir setan dalam nama Tuhan. Nah, ini berbicara tentang kalau misalnya kita tuh dengan teman-teman kita, sama-sama Kristen, sesama walaupun berbeda gereja, tapi selama Tuhan kita itu sama, Tuhan Yesus. Jadi bagaimana relasi kita yang baik dengan teman-teman kita itu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ada perikop mengenai siapa yang menyesatkan orang, yaitu tentang garam. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke pasal yang ke-10. Nah, di pasal yang ke-10 ini dimulai dengan perceraian. Jadi memang, tapi di pasal-pasal ini sebenarnya walaupun agak kesannya tuh kayak random gitu ya, tapi ini sebenarnya ada maksud Tuhan di balik ini semua. Nah, perceraian itu bercerita tentang apakah boleh seorang Kristen atau orang pengikut Tuhan itu bercerai. Jadi ceritanya, singkat cerita ini awalnya tuh dimulai dengan orang-orang Farisi yang bertanya kepada Yesus dengan tujuan kembali mencobai Yesus. Katanya, apakah boleh seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawab Tuhan adalah apa? Yaitu Tuhan bilang, kan dibilang nih katanya waktu itu orang Farisi sempat ngomong, kan Musa boleh nih Tuhan buat tulisin, ada Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kemudian ini berbicara tentang relasi bagaimana kita dengan pasangan. Itu. Terus lalu melanjutkan lagi, ada di perikop yang kedua, judulnya Yesus memberkati anak-anak. Ini ceritanya pasti udah terkenal ya, kayak waktu itu ceritanya ada orang-orang bawa anak-anak kecil kepada Yesus kan, tapi waktu itu berisik atau apa segala macam, mungkin anak-anaknya main-main ganggu lah segala macam. Tetapi murid-muridnya tuh terus murid-murid Tuhan Yesus marahin orang-orang itu. Nah, tapi ketika Yesus melihat murid-murid Tuhan Yesus itu marahin anak-anak kecil itu, Tuhan Yesus marah, berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, ini Tuhan yang bilang kalau bagaimana tuh, jadi sebenarnya kita itu harus seperti anak-anak yang menerima kerajaan Tuhan, menerima firman Tuhan, yang hatinya tuh rindu, hatinya tuh penuh dengan sukacita, excited gitu, dan kayak apa ya, ketulusan hati, polos gitu kan kalau anak-anak. Nah, terus lanjut lagi, perikop yang ketiga di pasal 10 ini ada orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nah, ini teman-teman juga tahu pasti ceritanya ya, yaitu ada seorang kaya banget, dia punya banyak uang, dia bilang deh, intinya Tuhan, semuanya udah aku kerjain deh yang Tuhan suruh, dari seluruh kitab, seluruh peraturan-peraturan Taurat, kitab Taurat, aku udah jago deh, aku udah ngerjain semua, nggak ada yang lewat, nggak ada yang boleh. Terus Tuhan ngomong lagi tuh orang kaya tersebut, apa nih yang semuanya tuh udah kuturuti sejak masa muda, terus hanya satu lagi, tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata padanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Orang kaya itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi di sini bercerita tentang orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Jadi apakah kita lebih cinta uang atau kita lebih mencintai Tuhan kita? Nah, dilanjutkan ada upah mengikut Yesus. Jadi itu upah mengikut Yesus, apa sih sesungguhnya yang benar-benar apa yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban kita ketika kita mengikuti Yesus? Yesus itu berkata, jadi aku berkata kepadamu justru malah
kebalikan ya sama yang tadi yang orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Justru kalau sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, ibunya atau bapaknya, atau siapapun, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara, anak ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi itu jaminan yang Tuhan kasih ke kita ketika kita ya Tuhan, aku mau ikut Tuhan, dan tapi bukan cuma keluar di mulut doang, tetapi benar-benar kita lakukan. Jadi nggak hanya dengerin firman Tuhan, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan tuh dijanji bahwa kita akan menerima itu semua yang berlipat-lipat dari apa kita punya di dunia. Dan yang pasti adalah kita menerima hidup yang kekal. Lanjut lagi ke perikop selanjutnya di Markus 10, yaitu pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ini kembali lagi ceritanya sama, Tuhan Yesus tuh bilang bahwa sesungguhnya anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, di sini udah Tuhan pakai kata-kata anak manusia akan diserahkan. Anak manusia itu tuh kayak analogi dipakai untuk merujuk anak Allah gitu. Jadi pada waktu itu kalau orang yang bisa berkata seperti itu adalah berarti adalah benar-benar dia tuh ngeklaim kalau dia tuh Allah. Dan dia bilang mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, menyerahkan pada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu juga adalah sebagai bentuk ungkapan murka Allah. Jadi kalimat ini tuh suka dipakai, analogi ini suka dipakai untuk menggambarkan kalau diserahkan ke bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kan kalau di perjanjian lama kita dulu di waktu Musa, setiap kali Tuhan itu murka, marah sama bangsa Israel, pasti bangsa Israel akan perang, kalah, lalu dijajah sama bangsa tertentu gitu, dan itu adalah maksudnya yang bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Jadi itu merupakan satu menggambarkan bahwa diserahkan ke bangsa yang tidak mengenal Allah adalah menanggung murkanya Allah. Lalu dilanjutkan lagi adalah permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu dilanjutkan lagi yang terakhir adalah Yesus menyembuhkan Bartimeus, dan Bartimeus ini adalah orang buta. Nah, ceritanya di sini diakhiri dengan ketika orang buta itu sembuh, kembali melihat. Lalu orang buta itu akhirnya apa respon yang orang buta itu lakukan? Ini yang menarik di sini. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta tersebut, pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Itu yang merupakan respon yang perlu kita teladani ya teman-teman, ketika orang buta ini dia mendapatkan keinginan dia kan, kalau dia bisa melihat lagi, wah akhirnya dia bisa melihat lagi. Tetapi respon yang akhirnya dia berikan kepada Tuhan, dia nggak meninggalkan Tuhan begitu aja, tapi dia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Respon sesungguhnya yang dia sebagai ungkapan syukur karena Tuhan itu telah menyembuhkan dia. Itu yang satu pelajaran yang baik gitu ya teman-teman, diambil dari perikop Yesus menyembuhkan Bartimeus ini. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi dari ketiga pasal tersebut nih, ada perkataan Yesus yang diulang hingga 3 kali. Kalau teman-teman sadar, kan kita tadi sudah run through dari pasal 8 sampai 10, walaupun secara cepat, tapi dari ketiga pasal tersebut ada perkataan Yesus yang diulang hingga 3 kali. Perikop apa yang diulang hingga 3 kali? Apakah teman-teman can you guess what is that? Apakah kamu bisa menebaknya? Jawabannya adalah jeng. Ya, benar. Jawabannya adalah pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Nah, teman-teman pasti tadi udah sadar banget ya. Udah 3 kali nih kita liatin. Ada di dalam pasal ke-8, ke-9, ke-10. Itu 3-3-nya tuh ada tuh. Pemberitaan tentang penderitaan Yesus sampai bicara 3 kali. 1 kali, 2 kali, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, mengapa harus diulang ya sampai 3 kali? Artinya nih teman-teman, kalau Tuhan tuh sampai ngulang 3 kali, pemberitaan ini penting dan sangat-sangatlah penting. Nah, aku mengutip sedikit dari Bible Project itu yang di pasal 8 sampai 10. Jadi itu apa sih maksudnya conversation ini? Kenapa Tuhan harus ngomongin hal ini sih? Bahwa sesungguhnya anak manusia akan mati, akan diserahkan pada imam-imam dan yang lain-lain.
Nah, di sini Bible Project bertanya seperti ini. What does it mean for Jesus to be the Messiah? Ya, apa sih maksudnya kalau Tuhan Yesus itu adalah Mesias? Di awal-awal kita udah lihat, udah membaca juga bahwa Petrus pun udah mengakui engkau adalah Mesias. Dan mungkin di sini murid-murid tuh udah sepaham semuanya. Tuhan adalah Mesias. Nah, di otak mereka nih, pada waktu itu, pada zaman itu, mereka tuh sedang dijajah sama pemerintahan Romawi. Nah, Mesias yang dijanjikan itu bagi mereka adalah seorang juru selamat, seorang hero, seorang yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi, yaitu adalah raja yang kan anak Daud kan. Waktu itu Mesias adalah anak Daud. Daud kan waktu itu terkenal dengan Daud waktu ada nyanyiannya Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Lalu ada ceritanya lagi dengan yang terkenal, kita pasti tahu, Daud dan Goliat. Bagaimana seorang Daud yang menjadi hero gitu kan, Goliat yang begitu besar tapi bisa kalah sama Daud. Jadi otak mereka tuh udah merasakan, akan ada hero kayak hero Iron Man, Thor, apalagi yang kita tahu, Avengers gitu kan. Kayak Tuhan tuh, Mesias tuh Avengers nih. Tapi compact gitu. Ini Spider-Man, apapun deh, you can name it. Ini semua heroes yang teman-teman suka, yang teman-teman tahu. Mereka kan semuanya menyelamatkan orang dari penindasan, ya enggak, dari penjajahan. Jadi di otak mereka tuh saat itu masih Tuhan Yesus tuh akan mengkudeta penjajahan Romawi dan menjadi raja yang berkuasa atas selama-lamanya. Jadi murid-murid masih merasa mengikuti Yesus itu pasti gue bisa dapat tahta nanti. Gue bisa dapat, kalau Tuhan Yesus sudah jadi raja, berarti akan ada pemerintahan, posisi pemerintahan dong, ya kan? Mau dong jadi menteri, jadi jadi bos juga nih, jadi menteri pertahanan, jadi menteri pendidikan, ya apa kayak gitu. Yang penting gue dikasih jatah. Jadi di otak murid-murid pada saat itu teman-teman. Nah, tapi apakah sesungguhnya arti Mesias itu adalah yang murid-murid Tuhan Yesus waktu itu bayangkan? Jawabannya enggak. Makanya Tuhan Yesus sampai ngomong 3 kali. Dan 3 kali itu pun murid-murid juga masih nggak mengerti. Apa sih maksudnya? Kenapa Tuhan Yesus bilang Tuhan Yesus tuh akan mati, akan diserahkan, akan menanggung murka Allah, akan mati, itu dia. Jadi kita kembali lagi ya ke pasal yang Markus 8 ayat 31 sampai ke 38. Nah, ini yang pemberitahuan pertama. Tuhan Yesus bilang, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi waktu itu Petrus menarik Yesus ke samping dan tegur dia. Bahkan menegur gitu, karena apa sih Tuhan ngomongin sembarangan, ngaco lah, dan segala macam. Lalu di Markus yang pasal ke-9. Kita buka ya, Markus pasal 9 ayat 30. Markus yang ke-9 ayat 30 sampai 32. Kembali lagi Tuhan Yesus bilang, sebab anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah dia bunuh, ia akan bangkit. Itu yang kali kedua. Sampai akhir yang terakhir, Tuhan Yesus bilang lagi yang Markus pasal 10. Markus pasalnya yang ke-10 ayat 32. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Kata Tuhan Yesus nih, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Justru disinilah teman-teman Tuhan Yesus tuh menyatakan bahwa Mesias yang datang ke dunia sebagai penyelamat mereka itu bukan penyelamat yang ece-ece, maksudnya bukan penyelamat sebatas yang menyelamatkan mereka dari penjajahan yang sementara. Ya kalau penjajahan kan sementara, maksudnya semua manusia itu akan mati, ya kan. Kalau Tuhan Yesus saat itu cuma menyelamatkan bangsa Israel di dalam penjajahan, then what? Maksudnya ya udah kayak gitu kan. Apa impact-nya ke seluruh dunia? Cuman mungkin bangsa Israel doang yang bakal menang lawan penjajah saat itu. Tapi ke orang lain, tapi enggak, Tuhan Yesus tuh dia tuh mau menebus semua umat
manusia, nggak cuma bangsa Israel doang, tapi semua umat manusia. Dia mati, rela mati di kayu salib demi teman-teman, demi aku, untuk menebus semua dosa kita. Kalau saat itu Tuhan Yesus cuma mau menebus bangsa Israel doang, mungkin dia nggak harus mati di kayu salib. Buat apa mati kayu salib? Buat menebus semua orang. Kalau Tuhan Yesus saat itu dia memilih kenapa mati di atas kayu salib buat menebus semua dosa kita. Karena Tuhan Yesus itu sayang sama semua kita. Tuhan Yesus dia tuh tahu yang kita butuhkan, manusia butuhkan, bukan hanyalah penebusan atau cuman sekedar mengeluarkan mereka dari penjajahan sementara. Tapi di sini tuh yang lebih kekal, karena kita di hidup ini kan nggak selamanya. Setelah kita hidup, kita mati, dan disitulah baru hidup kekekalan itu dimulai. Kita akan kekal di dalam dosa, atau kita kekal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus tuh sayang sama kita, makanya dia mau terus bersama kita di dalam kekekalan, di dalam surga bersama-sama dengan Allah. Jadi di sini tuh Tuhan juga bilang, jadi tuh sebenarnya bos aja nih Tuhan Yesus nih, dia mati karena dia mau melayani kita. Jadi itu raja yang seperti apa? Raja yang melayani. Pelayanan Tuhan Yesus yang terbesar adalah mati di kayu salib. Dia taat sama Bapa. Ya Bapak, aku mau taat sama Tuhan. Akhirnya dia memilih mati di kayu salib. Sama juga berarti apa tuh maksudnya menjadi pengikut Yesus, pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus itu sama bahwa apa? Following Jesus is like dying, means rejecting violence and pride, acts of service and love. Nah, kita baca di Markus 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini merupakan suatu perenungan juga ya teman-teman, kalau selama ini kita mikirnya kan kita maunya enak-enak, maunya dilayani. Kita mikir, king, pasti raja tuh, wah enak deh jadi raja. Mau apa bisa, tinggal ngomong aja, tinggal nggak usah, tinggal gitu, cantik ya, datang semuanya. Mau makan apa, mau main, terserah deh, mau main game apa, mau makan apa hari ini, mau staycation di mana, wah lengkap semuanya dilayani. Tapi Tuhan bilang nggak kayak gitu. Tuhan bilang Tuhan datang tuh bukan untuk melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi refleksi kita, setiap kita nih masing-masing setelah mendengarkan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kalau Tuhan Yesus aja yang Tuhan kita, berarti Tuhan kan Tuhan nih, kitanya di sini dong, di bawahnya Tuhan. Tuhan aja tuh mau melayani kita. Masa iya kita mau dilayani? Ya enggak dong, kalau kita mau mengikuti Kristus, pasti kita mau di bawahnya lagi. Namanya juga followers, pengikut pasti kan di bawah. Atau di belakangnya nih, kita ngikutin. Tuhan Yesus sudah mau melayani dulu. Sudah terlebih lebih lagi kita sebagai pengikut Tuhan, murid-murid Tuhan. Pasti kita harus lebih lagi melayani. Jadi teman-teman mungkin di dalam perenungan firman Tuhan ini banyak refleksi yang bisa ditangkap, bisa direfleksikan oleh teman-teman secara pribadi, apa yang menjadi selama ini, apakah sikap hati kita itu masih mau dilayani atau kita sudah siap untuk melayani. Itu merupakan sebuah sebagai bentuk juga isi hati kita, apakah kita sungguh-sungguh sebenarnya ini sudah menjadi murid Kristus atau kita menjadi Tuhan diri kita sendiri, kita tidak menjadikan Tuhan sebagai Allah kita yang hidup. Yuk teman-teman, saat ini juga mari kita untuk menutup perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Aku pimpin kalian dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, sungguh Tuhan kami mengucap syukur pada hari ini. Tuhan telah berbicara begitu banyak Tuhan kepada kami, yang Tuhan sungguh-sungguh Tuhan Engkau melayani kami terlebih dahulu. Engkau mau mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Sungguh ya Bapa, tidak ada anugerah yang lebih besar yang kami dapatkan dari kasih Tuhan yang begitu besar buat kami. Ajar kami Tuhan, mampukan kami Tuhan juga menjadi seperti semakin hari lepas hari semakin seperti Engkau. Kami juga mau melayani Tuhan. Kami tidak mau sekedar dilayani, tapi kami mau melayani teman-teman kami. Kami mau melayani keluarga kami. Kami mau melayani orang-orang sekeliling kami Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa, mampukan kami untuk kami bisa melayani Tuhan.
Sungguh Bapa, kami mau menjadi pelaku firman daripada Tuhan, tidak hanya sekedar untuk mendengarkan, biarlah kami boleh mengimani setiap firman daripada Tuhan, yang walaupun Tuhan mungkin itu gampang untuk dibicarakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Tapi kami percaya dengan anugerah dan kuasa daripada Tuhan, kami mampu untuk melakukannya. Terima kasih ya Bapak untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yay, selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Bye-bye guys.